Pencinta film, apa kabarnya? Semoga tak kurang apapun sehat selalu. Di video ini saya akan menceritakan film seorang bocah 7 tahun yang bernama Tim iri saat orang tuanya lebih perhatian pada adiknya yaitu Boss Baby. Tim dikagetkan saudara laki-lakinya yaitu Boss Baby bisa berbicara. Boss Baby diberi misi oleh bos besar Baby Corp untuk menggagalkan rencana jahat perusahaan Papico. Keduanya pun bekerja sama untuk menggagalkannya. Apakah mereka akan berhasil? Siapkan kuota, pastikan wifi lancar. Dan inilah Boss Baby Bond Leader. Awal film di sebuah hutan di Kongo, seorang anak kecil bernama Tim berkelahi dengan gorila. Di saat mereka baku hantam, terdengar suara memberitahukan hotdog telah siap. Ternyata Tim berimajinasi dengan keluarganya. Kehidupan Tim terlihat begitu sempurna dengan keluarganya, mereka saling menyayangi. Orang tua Tim bekerja di perusahaan hewan peliharaan yang bernama Papico yang dipimpin oleh Francis. Walaupun orang tua Tim sibuk bekerja, orang tua Tim masih menyempatkan waktunya untuk Tim. Mereka selalu membacakan cerita sebelum tidur dan menyanyikan lagu tidur. Ayah Tim membisikkan sesuatu kepada Tim bahwa dirinya akan mempunyai saudara laki-laki. Tetapi Tim menjawab bahwa Tim sudah puas sendiri saja. Di film ini bahwa ada perusahaan bernama Baby Corp yang menciptakan bayi. Setiap bayi diseleksi akan ditempatkan di sebuah keluarga atau dipekerjakan di Baby Corp. Di pagi hari Tim terbangun dari tidurnya dibangunkan oleh Wheezy boneka jam alarm. Dengan imajinasi Tim melihat keluar rumah dengan teropongnya. Tim keheranan melihat taksi berhenti di rumah Tim. Terlihat bayi yaitu si Boss Baby berjalan mendekati rumahnya. Tim pun turun untuk melihatnya. Boss Baby itu disambut kedua orang tua Tim dan memperkenalkannya kepada Tim bahwa Boss Baby adalah saudara laki-lakinya. Dari raut muka Tim keheranan dengan kehadiran bayi itu. Boss Baby selalu membuat kedua orang tua Tim kerepotan yang mengganggu ketenangan Tim, yang membuat Tim tidak suka kepada Boss Baby. Di ruang makan, Tim mempertanyakan tentang Boss Baby kepada orang tuanya dikarenakan Boss Baby berpenampilan memakai jas dan membawa koper, tetapi orang tuanya tak menghiraukan perkataan dari Tim. Saat ingin beranjak tidur, Tim meminta kedua orang tuanya untuk menceritakan dongeng dan menyanyikan lagu seperti biasanya. Tetapi kedua orang tuanya tak kunjung terlihat. Tim keluar kamar untuk melihat orang tuanya, ternyata mereka kelelahan karena ulah dari Boss Baby. Terdengar suara telepon, Tim mencari sumber suara telepon itu. Ternyata suara telepon itu dari kamar Boss Baby. Tim melihat Boss Baby berbicara dengan seseorang di telepon. Boss Baby berkata, misi awal untuk keluarga Tim telah dilaksanakan, yang membuat kedua orang tuanya Tim kelelahan. Tim tambah keheranan dan aneh melihat Boss Baby bisa berbicara. Tim mengagetkan Boss Baby dengan menyalakan lampu. Boss Baby pun tak bisa mengelak bahwa dirinya bisa berbicara dan berterus terang kepada Tim bahwa dirinya punya misi dengan keluarga Tim. Boss Baby meminta tak membocorkan rahasianya dan mengganggu misinya atau Baby Boss akan membuat Tim dijauhi kedua orang tuanya.
Terbangun di pagi hari, Tim tampak murung. Dengan imajinasinya, Tim berbicara dengan Wheezy. Saat Tim melihat tulisan proof di bungkus sereal, Tim mempunyai ide untuk mendapatkan bukti bahwa ada keanehan dari Boss Baby untuk diberikan kepada orang tuanya. Tim berimajinasi kembali seakan-akan dirinya adalah ninja yang menyusup masuk. Tetapi sial bagi Tim, saat menuruni tangga, Tim menginjak mainan Boss Baby yang membuatnya terpeleset dan jatuh. Masih di dalam imajinasinya, Tim melihat beberapa bayi terlihat menyeramkan mendekati Tim seakan-akan menyerang Tim. Tim berteriak meminta tolong kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Tim pun datang. Tetapi orang tuanya mengira bahwa Tim sedang bermain dengan bayi-bayi itu dan meninggalkan ruangan itu kembali. Boss Baby meminta Tim tidak mengganggu pertemuan mereka. Dengan mengendap, Tim mengeluarkan alat rekamnya ke arah Boss Baby melakukan rapat. Boss Baby mengetahuinya. Bos memerintahkan Jimbo mengganggunya dengan suara kericingan. Boss Baby mempresentasikan dengan proyektor yang ada di boneka Teddy, bahwa kehadiran Pupiko kasih sayang para orang tua akan cenderung ke hewan peliharaan ketimbang kepada bayi. Dikarenakan itu para bayi itu dikirim kepada keluarga yang bekerja di Papiko. Boneka Teddy mulai tak terkendali. Boss Baby menghentikan Teddy dengan merusaknya. Bayi lainnya memberitahukan Boss Baby bahwa orang tua mereka sedang menuju ke tempat mereka. Datanglah orang tua mereka. Mereka melakukan aksinya berpura-pura menjadi bayi normal. Tim mengambil kesempatan itu merekam suara dari Boss Baby yang akan diberikan kepada orang tuanya sebagai bukti keanehan dari Boss Baby. Tetapi para bayi mengetahui hal itu. Mereka meminta Tim untuk memberikan kaset rekaman itu, tetapi Tim menolaknya dan berlari dari ruangan itu. Tim berlari dengan membawa kaset itu yang akan diberikan kepada orang tuanya. Tetapi para bayi menghadang Tim. Hal itu terjadi dan ingin merebut kaset rekaman yang ada di tangan Tim. Terjadi kejar-kejaran antara para bayi dengan Tim seperti layaknya film action. Boss Baby berhasil mendapatkan kaset dari tangan Tim. Tim pun tak tinggal diam. Tim berusaha mengambil kasetnya kembali. Dengan senjata mainan yang ada di tangannya, Tim berhasil merebut kaset itu. Dengan trampolin, Tim melompat ke lantai 2 rumah. Untuk mengejarnya, Boss Baby memerintahkan Jimbo untuk melemparkannya menyusul Tim. Kejar-kejaran terjadi kembali. Boss Baby mengejar Tim dengan kereta dorong, tetapi Tim lolos dari kejaran Boss Baby. Tim berlari menyusuri rumahnya mencari keberadaan orang tuanya. Tidak seperti diharapkan, yang duduk di kursi adalah Boss Baby yang sedang menunggu Tim. Boss Baby meminta kaset yang ada di tangan Tim dengan ancaman akan merusak boneka kesayangan Tim. Tim mencoba merebut bonekanya dari tangan Boss Baby. Terjadilah tarik-menarik yang membuat bonekanya rusak. Dengan kesal, Tim meraih Boss Baby berniat melontarkannya keluar rumah. Niatan Tim diketahui kedua orang tuanya. Tanpa sengaja kaset sebagai bukti terlempar keluar ke jalan, dilindas mobil dan rusak. Orang tua Tim pun marah dengan tindakan dari Tim dan memberikan hukuman kepada Tim. Karena mendapatkan hukuman dari orang tuanya, Tim merasa sedih dan murung. Dari balik pintu datang Boss Baby menghampiri Tim. Boss Baby mulai menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Tim, bahwa Boss Baby mendapat perintah dari Baby Corp. Untuk menjelaskan kepada Tim, Boss Baby membawa pergi ke Baby Corp dengan media empeng di mulut.
Sesampai di Baby Corp, Boss Baby menjelaskan disinilah bayi tercipta dan Boss Baby menunjukkan diagram yang menunjukkan penurunan kasih sayang orang tua kepada bayinya dikarenakan adanya hewan peliharaan yang diproduksi oleh Papiko. Boss Baby memperlihatkan lukisan yang terpajang di dinding. Boss Baby mengidolakan bos besar bayi super kolosal. Boss Baby ingin menyelesaikan misinya dan mendapatkan fasilitas kantor sendiri di Baby Corp. Dari kejauhan bos besar marah kepada bawahannya, meminta laporan mereka tentang misi Boss Baby, tetapi mereka tak mengetahuinya yang membuat mereka dipecat dan digantikan segera dengan yang lain. Bos besar berkata, jika Boss Baby tidak bisa menyelesaikan misinya, Boss Baby akan dipecat dan akan menjadi bayi normal. Dengan ketakutan Boss Baby berkata, konvensi hewan peliharaan 2 hari lagi, dan dia harus segera mendapatkan petunjuk tentang peliharaan baru dari perusahaan Papiko. Atau dia akan dipecat menjadi bayi normal yang artinya mereka akan bersaudara selamanya. Tim pun tak mau hal itu terjadi. Tim akan membantu misi Boss Baby agar Boss Baby segera keluar dari keluarganya kembali ke Baby Corp. Mereka merencanakan sesuatu bersama untuk bisa pergi ke perusahaan Papiko. Tim melihat selebaran hari ajak anak ke kantor. Mereka pun punya ide untuk terlihat akur di depan orang tuanya supaya diajak orang tuanya ke Papiko. Dengan berbagai cara mereka agar terlihat akur di depan kedua orang tuanya, dari raut muka orang tuanya mereka terlihat senang dengan mereka yang terlihat akur. Di pagi hari orang tuanya membangunkan Tim dan berkata, hukuman Tim dicabut dan mereka akan mengajak Tim dan Boss Baby ke Papiko. Sesampai di Papiko, orang tua menawari Tim untuk berfoto dengan Papiko Pit, tetapi menolaknya dan berkata, Papiko Pit terlalu seram untuk bayinya. Dikarenakan ada pekerjaan lain, orang tua Tim berpamitan kepada mereka dan meminta Tim agar tetap di Papi Zone. Inilah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk tentang hewan peliharaan baru. Mereka melihat ruangan yang dijaga ketat. Mereka merencanakan untuk masuk ke ruangan itu. Tim mempunyai ide agar mereka bisa masuk. Tim meminta Boss Baby menyamar menjadi anak anjing. Setelah melewati penjaga di ruangan itu, mereka melihat pintu yang bertuliskan anak kecil tidak boleh masuk. Mereka berpikiran sama bahwa di ruangan itu akan mendapatkan apa yang mereka cari. Setelah memasuki ruangan itu, mereka melihat berkas yang ada di atas meja. Mereka berpikiran itulah berkas petunjuk yang mereka cari. Tim merasakan adanya jebakan. Boss Baby memberikan berkas yang ukuran dan beratnya sama kepada Tim agar tidak memicu jebakan. Dan akhirnya Tim mendapatkan berkas itu dan memberikannya kepada Boss Baby. Saat menerima berkas, tak sengaja Boss Baby meneteskan liurnya yang mengaktifkan jebakan itu, membuat mereka tertangkap. Ternyata itu jebakan yang sengaja ditujukan kepada mereka. Dan yang menjebak mereka adalah Francis, pemimpin dari Papiko dan pemakai kostum Papiko Pit. Francis mengaku bahwa dirinya adalah bos besar bayi super kolosal yang jadi panutan Boss Baby, membuat Boss Baby tercengang. Francis memerintahkan Eugene mengeluarkan buku besar yang menceritakan diri Francis saat masih di Baby Corp hingga dia dipecat. Dikarenakan Francis intoleran dengan laktosa yang membuatnya tumbuh dewasa. Francis digantikan oleh Boss Baby perempuan yang memimpin sekarang. Untuk itu Francis berniat untuk balas dendam dengan perusahaan Baby Corp, dengan menciptakan peliharaan baru berupa anak anjing yang akan tetap menjadi anak anjing dan akan mengirimnya ke seluruh dunia.
Francis dengan sengaja menjebak Boss Baby untuk mendapatkan formula susu yang membuat hewan peliharaan anak anjing tetap menjadi anak anjing yang dimiliki Boss Baby. Untuk memuluskan rencananya, Francis memisahkan mereka dari orang tua mereka. Eugene menyamar menjadi pengasuh mereka agar tidak kabur dari pengawasan dan mereka tidak mengganggu rencana Francis. Tim dan Boss Baby merencanakan sesuatu untuk kabur dari Eugene dengan berpura-pura bahwa Boss Baby sedang sakit. Rencana mereka pun berhasil dan kabur dari Eugene. Eugene tak tinggal diam dan mengejar mereka. Di tengah pengejaran, Boss Baby meminta bantuan kepada bayi lainnya untuk menghambat Eugene. Bayi-bayi itu berusaha menghentikan pengejaran dari Eugene. Tetapi Eugene dapat menghentikan para bayi dan melanjutkan untuk mengejar Tim. Dengan sekuat tenaga, Tim mengayuhkan sepedanya dengan kencang menghindari kejaran dari Eugene. Dengan berimajinasi, Tim dapat melompati kereta yang menghalangi jalan mereka sehingga mereka lolos dari kejaran Eugene. Sesampai di bandara, Tim segera berlari mencari keberadaan orang tuanya. Dikarenakan Boss Baby menjadi bayi normal karena tak minum formula susu yang telah direbut Francis, Tim kembali untuk menjemput Boss Baby. Pengejaran mereka pun sia-sia. Francis dan orang tuanya telah meninggalkan mereka dengan pesawat. Tim dan Boss Baby bersih tegang. Tim menyalahkan Boss Baby yang menghambat pengejaran karena berubah menjadi bayi normal. Karena amarah yang besar, tanpa sadar Tim mengucapkan perkataan Tim berharap Boss Baby tidak pernah dilahirkan, yang membuat Boss Baby tersinggung pergi meninggalkan Tim. Karena merasa bersalah, Tim terdiam terduduk menyesali perbuatannya. Tak selang lama terdengar suara operator bandara meminta Tim mengangkat telepon yang ada di sebelahnya. Ternyata yang menelepon Tim adalah Boss Baby yang ingin berdamai dengan Tim dan berharap membantunya menghentikan Pupiko dan menyelamatkan orang tua Tim. Melihat orang yang berpakaian Elvis Presley, Boss Baby punya ide untuk bisa ke Las Vegas dengan mencuri salah satu kostum dari mereka saat di WC. Dengan menyamar salah satu dari mereka, penjaga meminta tiket kepada mereka. Dikarenakan tak mempunyai tiket, mereka lari melewati penjaga dan menyusup masuk ke dalam pesawat di ruangan kelas 1. Seorang pramugari mendatangi mereka. Mengapa mereka ada di ruangan itu? Tim mengaku bahwa mereka adalah anak dari Kapten Ross, pilot pesawat itu. Akhirnya mereka sampai ke Las Vegas tanpa sadar. Di belakang, Eugene mengikuti mereka. Untuk bisa pergi ke gedung konvensi, mereka berpura-pura untuk mendapatkan tumpangan ke gedung konvensi. Sampai di gedung konvensi, Tim melihat orang tuanya di atas panggung mempresentasikan peliharaan baru yang diberi nama Forever Puppy. Francis mengetahui ada Tim dan Boss Baby.
Francis memasukkan orang tua Tim dan membawanya pergi. Eugene menghalangi mereka untuk mengejar Francis. Tim berlari masuk ke dalam sebuah tabung besar mengejar Francis. Dari kejauhan Tim melihat Francis meletakkan orang tua Tim di bawah roket pengiriman Forever Puppy yang akan membuat orang tua Tim terbakar. Saat Tim menuju roket, segera Francis mengaktifkan roket dan membuang kunci pengaktif roket dan menghalangi Tim untuk mendekati roket. Untuk menghindari Francis, Boss Baby menggelitik Francis yang membuat kegelian dan kabur dari Francis. Saat berusaha lari, Francis melemparkan tongkatnya yang membuat mereka hampir jatuh ke dalam formula Forever Puppy. Dengan berimajinasi sebagai bajak laut, mereka melawan Francis yang membuatnya jatuh ke dalam formula Forever Puppy. Untuk turun ke bawah, Tim meraih 2 Forever Puppy dan membuka parasutnya. Sesampai di bawah, Tim berusaha membuka kunci dari kotak tetapi Tim kesulitan untuk membukanya. Tim mempunyai ide membuka pintu dari roket melepaskan Forever Puppy untuk mendorong kotak. Boss Baby meminta Tim untuk melemparkannya ke arah pintu itu untuk membukanya. Pintu pun terbuka, keluarlah Forever Puppy yang cukup banyak yang mendorong kotak itu keluar dari ruangan. Tim melihat ke arah Boss Baby. Tim kembali ke Boss Baby untuk menolongnya. Tim kesulitan untuk meminta Boss Baby, dikarenakan Boss Baby menjadi bayi normal. Dengan menyanyikan sebuah lagu tidur yang sering dinyanyikan orang tua Tim, akhirnya Boss Baby mau untuk turun. Dengan segera Tim meraih Boss Baby berlari berlindung dari semburan api roket. Untuk mengembalikan Boss Baby ke semula, Tim memberikan formula Forever Puppy yang membuatnya kembali semula dan merayakan kemenangan. Tak selang lama keluar Francis dari formula Forever Puppy yang merubahnya menjadi bayi kembali. Terjadi bersih tegang antara Boss Baby dengan Francis. Eugene menghentikan Francis. Eugene meraih Francis dan menggendongnya dan berkata, akan merawat dengan baik Francis, dan pergi dari tempat itu. Keesokannya waktunya Boss Baby kembali ke Baby Corp. Sebelum pergi, Boss Baby berpamitan dengan Tim dan para bayi lainnya. Tim mendapatkan apa yang diinginkannya, menjadi anak tunggal kembali, dan Boss Baby mendapatkan jabatan yang dia impikan. Tetapi itu tak membuat mereka bahagia. Mereka teringat satu sama lain, telah timbul kasih sayang di antara mereka. Tim memutuskan untuk menulis surat kepada Boss Baby, supaya Boss Baby kembali menjadi keluarga. Tim akan berjanji menyayanginya sepenuh hati. Boss Baby pun senang setelah membaca surat itu. Boss Baby meninggalkan jabatan dan semua pada dirinya kembali pada keluarga Tim untuk menjadi bayi normal. We will grow old together. We'll always be in you and I. Beberapa waktu kemudian Tim terbangun dari tidurnya melihat taksi berhenti di depan rumahnya. Dengan senangnya Tim menyambut kehadiran Boss Baby sebagai bayi normal yang akan jadi bagian dari keluarga. Tim beranjak dewasa dan memiliki putri mereka di rumah sakit untuk menyambut keluarga baru, yaitu bayi perempuan. Ada yang aneh dengan bayi perempuan itu. Bayi itu berpenampilan seperti Boss Baby memakai jas.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur. Untuk support channel ini silahkan di-subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dan untuk memberi semangat untuk update video-video selanjutnya. Sampaikan saran kritik di kolom komentar agar channel ini lebih baik lagi ke depannya. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.